Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita pada hari ini dimanapun kita berada, amin. Mari siapkan hati kita, pagi hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru di minggu terakhir di bulan Mei. Kami percaya Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan kami percaya Tuhan akan tetap terus menyertai kami sampai kepada kesudahannya. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji menyembah Tuhan. Mari Bapa, Engkau layakkan setiap kami pagi hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama kami. Dan biarlah lewat ibadah kami pagi hari ini, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, kami datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Mari katakan dengan iman sudah. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian. Bapa kami datang, Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Dengan iman kami katakan Tuhan, tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku.
Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari bersorak-sorai bersama-sama. Amin. Berjalan bersamamu, katakan dengan maksud, akan ku gentar sebab tanganku akan ku menopangku. Amin. Jalani kehidupan, teriakkan tanganmu dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita pagi hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu,
GBI Anugerah dimanapun kita berada saat ini. Saya yakin dan percaya kalau kita boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena rahmat-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kehebatan kami, tetapi kami percaya itu karena kesetiaan Tuhan bagi kami. Kami percaya itu semua karena kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, dan Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan, kuasai pikiran kami Tuhan, agar kami berfokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kebenaran firman ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami, dan boleh menjadi pedauman dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba untuk menjadi penyampai melalui kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba Tuhan, perlengkapi hamba dan jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Tuhan juga mengurapi mereka Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya. Sekali lagi, Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita boleh baca bersama-sama. Saya memberi judul untuk perikop yang kita baca ini adalah setia dalam keadaan apapun. Sekali lagi, yaitu setia dalam keadaan apapun. Mengapa kita perlu setia dalam keadaan apapun? Karena akan sangat mudah kita berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan Engkau begitu baik. Saat kita berada di situasi-situasi yang memang tidak ada masalah atau memang tidak terlalu berat, atau memang ada berkat yang terus melimpah, dan kita akan sangat mudah berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi seandainya kalau kita berada dalam situasi pergumulan hidup, masalah, tantangan yang begitu banyak yang akan membuat kita merasa seakan-akan doa kita kepada Tuhan, ketika kita merenungkan, ketika berharap, mengapa seakan-akan Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Disinilah butuh yang namanya kesetiaan. Disinilah kita orang-orang percaya itu harus tetap setia kepada Tuhan. Mengapa kita harus tetap setia kepada Tuhan? Karena inilah yang akan menjadi perbedaan bagi kita dan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Itu yang akan menjadi perbedaan. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi pergumulan, orang lain bisa bersungut, orang lain bisa menyerah, tetapi karena kesetiaan kita kepada Allah, karena kita mau setia kepada Allah, kita tetap memiliki pengharapan, kita tetap memiliki iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar bersama-sama mengapa kita perlu setia dalam keadaan apapun. Kalau kita melihat konteks khususnya dalam Daniel, di awal-awal kisah, kita bisa melihat informasi yang diberikan
dalam Alkitab kita, khusus dalam Daniel pasal yang pertama, dikatakan di situ, pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Apa yang terjadi saat itu? Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk mengalami yang namanya pengepungan, untuk mengalami yang namanya kehancuran, untuk mengalami yang namanya penindasan yang dilakukan oleh Nebukadnezar saat itu, karena kalau kita melihat raja berada di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar. Raja Israel yaitu Yoyakim berada di dalam kekuasaan Raja Nebukadnezar. Jika Raja Yoyakim ada di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar, tentunya rakyat akan merasakan hal yang sama. Nah, kalau kita melihat mengapa sampai Allah menghukum, mengapa sampai Allah menjatuhkan hukuman terjadinya kehancuran Yerusalem, keruntuhan kota Yerusalem. Pertama, karena ketidaktaatan mereka kepada Allah, karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Yang mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego dan orang-orang seperti Daniel turut merasakan hal yang sama, turut merasakan dampak hal yang sama ketika orang yang tidak setia dengan orang yang setia merasakan dampak yang sama. Seperti saat ini kita melihat hal yang nyata. Terjadi pandemi, yaitu karena virus corona. Semua terkena dampak. Yang ingin saya bertanya kepada jemaat, kepada kita yang orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apakah hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus saja yang kena dampaknya, seperti kehilangan pekerjaan atau perekonomian semakin memburuk, atau dalam mengalami kesulitan-kesulitan akibat virus ini? Rencana-rencana dalam tahun 2020, khususnya dari bulan Maret sampai bulan ini, terkendala. Bukan hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang mengalami dampak itu. Semua orang mengalami dampak itu, yaitu orang yang mengenal Yesus, orang yang percaya Yesus, dan orang yang tidak percaya Yesus pun mengalami hal yang sama. Mengalami yang namanya kehilangan pekerjaan, mengalami yang namanya ekonomi semakin menurun, yaitu pendidikan, sekolah, semuanya, tempat beribadah pun. Bukan hanya orang Kristen yang terkena dampaknya, orang-orang di seberang, orang-orang yang tidak percaya ke Tuhan pun mengalami dampaknya. Tapi ada hal yang menarik di sini, yang ini yang membuat perbedaan, yaitu ketika kita turut merasakan yang namanya penderitaan, turut merasakan yang namanya kena dampak seperti pandemi ini, atau gempa-gempa, atau seperti bencana alam, maksudnya seperti bencana alam, orang-orang percaya pun merasakannya. Dan apa yang menjadi perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Tentunya kesetiaan kita kepada Allah, tentunya ketaatan kita kepada Allah. Hal ini pun yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka berada di masa pembuangan, ketika mereka bekerja di istana Raja Nebukadnezar. Mereka menunjukkan apa? Kesetiaan mereka kepada Allah, yaitu kepada Allah yang mereka sembah selama ini, Allah yang mereka kenal, yaitu Allah orang Israel, Allah yang menciptakan langit dan seisinya, melewati semua Allah-Allah lainnya, itu dewa-dewa yang ada di kerajaan Nebukadnezar saat itu. Apa yang bisa kita tarik pada saat ini? Yaitu ketika kita mengalami masa pandemi ini, ketika saya dan saudara mungkin kehilangan pekerjaan atau ekonomi semakin menurun, pendidikan kita tidak akan selesai dalam tahun ini, mungkin rencana-rencana kita yang sudah kita rencanakan tidak terlaksana dengan baik. Bukan hanya kita yang merasakan, bukan hanya orang yang taat berseru kepada Allah yang merasakan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah pun merasakannya. Seperti yang sudah saya katakan, semua orang mengalami dampaknya. Tetapi apa yang menjadi perbedaan kita, yaitu kesetiaan kita. Kita melihat di sini Raja Nebukadnezar memberi pernyataan, sujudlah kepada patung yang telah kubuat ini. Kalau tidak, ya kamu akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi dua pernyataan penting yang Sadrak, Mesak, dan Abednego berikan, itu terlihat dalam ayat 17
sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacanya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apa yang kita bisa tarik saat hari ini? Kita bisa katakan, seandainya Allah segera memulihkan keadaan ini, saya akan tetap setia kepada Dia. Saya terus mengucap syukur kepada Dia. Tetapi bisakah kita mengucap syukur kepada Allah seandainya Dia tidak segera memulihkan atau tidak segera untuk menormalkan semua situasi saat ini? Apakah kita tetap berkata, Tuhan kami setia, Tuhan kami menanti waktu-Mu, Tuhan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang menjaga kami, Allah yang memelihara kami. Bisakah kita mengatakan itu saat ayat 18 ini? Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak menyembah, kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Disinilah terlihat jelas bahwa kesetiaan menunjukkan iman kita kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Raja Nebukadnezar saat itu tidak mengenal Allahnya orang Israel, Allah yang disembah, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan saat ini pun juga mungkin terlalu banyak orang merasa khawatir, orang yang merasa ingin putus asa dengan situasi seperti ini. Kitalah yang hadir di tengah-tengah mereka. Kita ingin menyatakan bahwa Yesus sanggup memulihkan, bahwa Yesus sanggup untuk memelihara kita, menjaga kita, asalkan kita tetap setia kepada Dia, asalkan kita tetap berseru kepada Dia, asalkan kita tetap mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang akan melihat bahwa kesetiaan kita kepada Allah memiliki dampak. Orang-orang akan melihat bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, sanggup dan berkuasa memulihkan keadaan ini, bahkan sanggup dan berkuasa untuk menyatakan kuasa-kuasanya yang lebih besar dan lebih dahsyat bagi saya dan saudara jemaat Tuhan yang tetap setia kepada Allah. Walaupun saat ini sangat sulit untuk kita berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu menjadi. Tuhan, kami menanti setiap waktu-waktu. Tuhan, kami ingin berserah kepada-Mu. Ekonomi kita sudah mulai menurun, pekerjaan kita sulit untuk mencari pekerjaan. Tapi ingatlah, karena kesetiaan kita menunjukkan perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah akan mudah putus asa, tidak memiliki pengharapan. Tetapi orang-orang yang mengenal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang memiliki pengharapan kepada Dia, kita yakin dan percaya kita bisa melewati masa-masa ini. Kita yakin dan percaya bahwa Allah tetap setia menjaga kita, walaupun kita tidak melihat situasi yang mulai membaik, walaupun kita tidak melihat ada kedahsyatan yang luar biasa, walaupun kita tidak melihat pekerjaan kita segera kita akan dapati, walaupun kita tidak melihat ekonomi kita semakin membaik. Tetapi saya ingin katakan bahwa Allah begitu setia kepada saya dan saudara, kepada jemaat Tuhan, sehingga Ia bisa memulihkan, sehingga Ia bisa menyatakan waktunya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, yaitu kita setia dalam keadaan apapun. Ini menunjukkan kita memiliki perbedaan dengan orang lain. Mungkin sulit untuk kita setia saat ini, tetapi itu yang Tuhan mau hari-hari ini, yaitu kita tetap setia kepada Dia, terus berseru kepada Dia, terus memiliki pengharapan kepada Dia, terus beriman kepada Dia, dan terus mengikuti perintah-perintahnya yang ada di dalam kitab ini, yaitu perintah-perintah firman-Nya. Kesetiaan kita memiliki dampak bagi orang-orang. Kesetiaan kita menunjukkan bahwa orang-orang bisa melihat ada Allah, ada Yesus yang berkuasa dari segala situasi dan kondisi apapun. Saya yakin dan percaya
Setiap minggu kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap minggu kita bersama-sama memuji Tuhan. Biarlah kita tetap semakin setia dan semakin cinta Tuhan dan semakin terus berharap kepada Dia. Demikian kebenaran firman Tuhan. Marilah kita percaya bahwa saya dan saudara dan semua jemaat Tuhan adalah orang-orang yang setia kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, dan kesetiaan kita memiliki dampak bagi orang lain, yaitu orang bisa melihat Kristus, orang bisa melihat Allah dalam diri kita, orang bisa melihat pengharapan kita karena kita tahu kesetiaan kita menimbulkan pengharapan kita kepada Yesus. Kesetiaan kita membuat hati kita bersukacita, membuat kita memiliki damai sejahtera. Asal kita tetap setia dan tetap taat kepada Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya boleh bagikan bagi jemaat Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang melawat setiap hati kita dan yang akan memberikan keteguhan, kekuatan bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami dan Allah yang paling mengenal setiap pribadi kami. Kami tahu Tuhan, karena Engkau ada di dalam hati kami, karena Engkau ada dalam pikiran kami. Kami percaya Tuhan bahwa seluruh kehidupan kami ini Tuhan adalah milik-Mu. Ajar kami Tuhan semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan semakin hari semakin mencintai Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang dalam kesetiaan ini Tuhan memiliki dampak bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja ya Bapa, tetapi boleh menjadi kekuatan kami, boleh menjadi pegangan setiap langkah kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dalam situasi seperti ini, dalam kondisi seperti ini kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami hanya mau setia kepada Tuhan walaupun sangat sulit kami melihat Tuhan. Tapi satu janji Tuhan, Tuhan sudah memberikan contoh bagi kami bagaimana Tuhan dalam kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan, sehingga orang-orang melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa atas segala kondisi, atas segala situasi yang ada. Tuhan, ajar kami setia kepada Tuhan dan biarlah kami menjadi umat yang boleh memberitakan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah masa seperti ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami memohon dan meminta hikmat yang datangnya daripada Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat yang kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah sekalipun itu lewat online Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah setiap rumah tangga pagi hari ini. Tuhan hadir di setiap pribadi lepas pribadi. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman pagi hari ini. Urapi, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu di mana saja dia berada Tuhan. Kasih Tuhan terus menyertai dia, perlindungan penyertaan Tuhan. Bahkan kami percaya biarlah Tuhan yang mencukupkan apa yang dibutuhkannya, baik itu dalam kehidupan pribadinya, keluarganya maupun kehidupan pendidikannya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa buat Bapak Gembala, buat Ibu Gembala. Kiranya pengurapan yang baru itu terus tercurah bagi kedua hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai mereka. Karunia-karunia terus Engkau tambahkan dalam kehidupan mereka. Di mana saja mereka berada, kehidupan mereka boleh menjadi saksi. Bahkan kami boleh melihat banyak jiwa dimenangkan lewat kedua hamba-Mu ini. Berkati keluarga besar mereka, berkati kesehatan hamba-Mu. Bahkan kami percaya juga Tuhan, Engkau memperlengkapi terus hamba-Mu ini dengan kuat kuasa-Mu. Begitu juga setiap para pelayan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan
terus berikan iman yang teguh, hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Di mana saja berada mereka boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami membawa jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Mereka yang sedang menyaksikan ibadah online pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, usaha pekerjaan. Bahkan kami percaya Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, kuasa firman-Mu boleh digenapi dalam kehidupan mereka, bahwa bilur-bilur-Mu Tuhan telah menyembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah jemaat-Mu di mana saja mereka berada terus Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau pelihara kehidupan mereka. Dan biarlah kehidupan jemaat-Mu boleh menjadi saksi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat persembahan yang boleh kami berikan pagi hari ini. Kami mengembalikan perpuluhan. Kami percaya janji Tuhan pun digenapi atas setiap kami. Kami membawa korban syukur kami. Tuhan memberkati, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kota ini, bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kota kami, mengasihi bangsa Indonesia. Dan biarlah Tuhan ada pemulihan yang terjadi. Tuhan nyatakan transformasi atas bangsa ini, atas kota ini Tuhan. Dan kami berdoa biarlah pandemi ini boleh berlalu secepatnya. Tuhan mampukan setiap kami untuk melewati hari demi hari. Karena kami tahu kami berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami, dan kami percaya Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Jadilah pada kami Tuhan seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sudah kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, adonanmu, bakulmu, keluar masukmu diberkati. Bahkan engkau maju berperang musuhmu, engkau pasti dimenangkan oleh Tuhan. Dan apa yang sedang engkau kerjakan, Tuhan berkati. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dipelihara, dilindungi, disertai, dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.